Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Salsabila Alivia Umaya. Saya mahasiswa Poltekkes Kemenkes Semarang dari program studi Sarjana Terapan Gizi dan Dietetik kelas reguler A. Nah, pada video kali ini saya akan berbagi informasi nih kepada teman-teman semua tentang isi piringku untuk usia 13 sampai 15 tahun dengan tema Remaja Sehat Sadar Gizi Berprestasi. Sebelumnya perkenankan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok saya, yaitu dari kelompok 7 yang sudah bekerja sama untuk menyelesaikan penyusunan materi ini, yaitu ada Nurul Falah, kemudian ada Audi Galuh, Verosa, dan saya Salsabila. Nah teman-teman, sebelum kita memulai pembahasan ke materi tentang isi piringku untuk usia 13 sampai 15 tahun, saya ada sedikit kuis nih, ada pretest dulu untuk mengukur pengetahuan kalian seberapa tahu sih tentang materi yang akan kita bahas ini. Nah, saya punya 5 soal. Ini ya, soal yang pertama yaitu contoh makanan pokok itu apa aja. Yang kedua ada anemia, itu disebabkan karena apa. Kemudian yang ketiga ada kita itu dianjurkan untuk berolahraga perharinya itu berapa menit. Selanjutnya yang keempat nih ada obesitas, itu disebabkan karena apa. Kemudian ada soal yang kelima yaitu contoh bahan makanan lauk pauk nabati. Nah, agar teman-teman tahu apakah jawaban kalian benar atau salah, kalian bisa mengakses link yang sudah tersedia pada layar, atau agar lebih mudahnya lagi nih, kalian bisa mengklik link yang sudah saya sediakan pada deskripsi box, sehingga bisa diklik langsung yang judulnya pretest. Nah, saya beri waktu 5 menit, teman-teman bisa mempause dulu video ini. Setelah itu, setelah kalian menjawab soalnya, bisa kembali lagi untuk meneruskan video ini dan bisa mendengarkan penjelasan yang akan saya sampaikan. Nah, kita kembali lagi. Teman-teman pasti sudah mengerjakan soal pretest yang sudah tersedia dong ya. Pasti udah tahu nih nilainya berapa. Kalau benar semua nilainya pasti dapat 5. Nah, untuk teman-teman nih yang masih bingung tentang pertanyaan tadi, wajib banget harus menonton video ini sampai selesai. Nah, informasi yang akan saya sampaikan pada video kali ini yaitu berkaitan dengan yang pertama ada pengertian isi piringku, kemudian masalah gizi yang terjadi pada usia teman-teman semua nih di sekitaran umur 13 sampai 15 tahun. Kemudian yang ketiga, saya juga akan menyampaikan mengenai sumber bahan makanan yang baik untuk kalian konsumsi. Selanjutnya yang keempat, kalian juga bisa nanti dapat mengetahui manfaat dari program isi piringku ini. Selanjutnya yang terakhir, saya akan menyampaikan pesan gizi seimbang. Nah, untuk itu kalian harus menyimak video ini sampai selesai ya. Teman-teman di sini udah ada yang tahu belum nih tentang isi piringku? Pasti udah ada yang pernah denger ya, atau bahkan sudah tahu nih tentang isi piringku. Nah, isi piringku itu apa sih? Yuk kita bahas sama-sama. Jadi, isi piringku adalah salah satu program kampanye dari Kementerian Kesehatan Indonesia yang mengkampanyekan porsi makan yang harus kita konsumsi dalam satu kali makan, yaitu digambarkan dalam satu piring yang terdiri dari separuh makanan pokok dan juga lauk pauk, dan separuhnya lagi adalah sayuran dan juga buah-buahan. Nah, selain itu kampanye ini juga menekankan 3 hal penting lainnya, yaitu yang pertama, kita diharuskan untuk mencuci tangan menggunakan sabun, apalagi sebelum makan, setelah makan, atau setelah melakukan kegiatan yang lainnya.
Kemudian yang kedua, kita itu dianjurkan untuk melakukan aktivitas fisik 30 menit per harinya. Selanjutnya yang ketiga yaitu kita diwajibkan untuk minum air putih minimal 8 gelas sehari. Nah, ini ada gambar yang lebih besar lagi dari piring yang ada di poster isi piringku tadi nih. Jadi, tadi kan sudah saya sebutkan bahwa dalam satu piring itu kita diwajibkan untuk mengkonsumsi 4 bahan makanan, yaitu ada makanan pokok, kemudian ada sayuran, ada lauk pauk, dan juga ada buah-buahan. Nah, dari masing-masing bahan makanan ini kita itu ada porsinya sendiri-sendiri loh teman-teman. Nah, untuk lebih jelasnya seperti ini. Jadi, misal misal piring itu adalah sebuah lingkaran, kemudian dibagi nih jadi dua, dibagi menjadi dua. Dalam setiap bagian itu dibagi 3. Jadi misal bagian pertama itu terdiri dari sayuran dan juga buah-buahan. Nah, setelah kita bagi 3 nih, untuk 2/3-nya itu adalah sayuran dan 1/3-nya adalah buah-buahan. Kemudian yang bagian satunya lagi nih terdiri dari makanan pokok dan juga lauk pauk. Nah, untuk 2/3-nya itu adalah makanan pokok dan 1/3-nya adalah lauk pauk. Nah, lauk pauknya ini terdiri dari hewani dan juga nabati, atau yang hewani itu lauk pauk yang berasal dari hewan, dan yang nabati adalah lauk pauk yang berasal dari tumbuhan. Nah, kenapa sih kok kalian sebagai remaja nih terutamanya, kenapa kita harus memenuhi kebutuhan sesuai isi piringku? Penasaran kan? Mari kita simak. Jadi, kenapa kalian para remaja itu harus memenuhi kebutuhan gizi apalagi sesuai dengan isi piringku? Karena kalian yang berusia 13 sampai 15 tahun itu merupakan masa-masa remaja, termasuk masa remaja awal. Nah, masa remaja ini kan masa transisi, masa peralihan dari kalian dari anak-anak menjadi dewasa. Nah, pada masa remaja ini terjadi pertumbuhan yang sangat pesat sehingga kalian itu memerlukan zat-zat gizi yang cukup untuk memenuhi pertumbuhan kalian. Dan apabila kebutuhan kalian itu tidak terpenuhi, itu bisa menyebabkan masalah gizi karena pada usia kalian itu sangat rentan dengan masalah gizi. Nah, apa sih masalah gizi yang ada pada remaja, yang biasa terjadi pada remaja? Ada banyak loh teman-teman. Jadi ada 3 masalah gizi yang sering terjadi pada usia-usia kalian nih, yaitu yang pertama ada anemia, kemudian bisa terkena KEP atau kurang energi protein, selanjutnya bisa juga terkena obesitas. Nah, ketiga masalah gizi itu apa aja sih Kak? Itu maksudnya apa sih Kak? Nah, untuk penjelasan lebih jelasnya disimak ya. Oke, yang pertama kita bahas adalah anemia. Nah, pasti teman-teman yang menonton video ini sudah ada yang tahu ya anemia itu apa. Jadi, anemia itu adalah keadaan di mana kadar hemoglobin dalam darah itu kurang dari normal sehingga menyebabkan kalian itu mengalami anemia. Nah, penyebabnya apa sih? Penyebabnya itu sebenarnya banyak, tapi pada masa remaja seperti kalian itu paling banyak terjadi karena kekurangan zat besi, apalagi para remaja perempuan nih. Kenapa bisa begitu Kak? Nah, bisa karena masa remaja itu kan kalian sudah bisa mengalami menstruasi ya. Nah, kalau kalian mengalami menstruasi itu kan mengeluarkan darah setiap bulannya itu cukup banyak, sehingga asupan zat gizi yang masuk ke dalam tubuh kalian selain digunakan untuk pertumbuhan kalian yang pesat, kemudian juga digunakan untuk mengganti darah kalian yang keluar, apalagi kebutuhan zat besi kalian nih, sehingga apabila tidak terpenuhi kalian bisa berakibat
mengalami anemia. Nah, padahal anemia ini sangat berpengaruh pada kehidupan teman-teman loh. Seperti yang pertama, imunitas teman-teman bisa menurun. Kalau imunitas teman-teman menurun, teman-teman bisa lebih mudah terkena penyakit. Kemudian yang kedua, konsentrasi itu menjadi menurun. Kalau konsentrasi menurun, prestasi teman-teman juga bisa menurun nih. Nilai-nilainya jadi menurun karena belajarnya kurang fokus. Kemudian produktivitas teman-teman juga menurun, sehingga baik remaja perempuan dan remaja laki-laki jangan sampai terkena anemia ya, karena akan berdampak buruk bagi kesehatan kalian, bagi prestasi kalian juga. Kemudian masalah gizi yang kedua yaitu ada KEP atau kurang energi protein. Nah, KEP ini disebabkan karena asupan zat gizi kalian tidak terpenuhi nih, apalagi asupan energi dan juga protein. Nah, alasannya kenapa bisa terkena KEP bisa karena mungkin alasan ekonomi dari orang tua sehingga tidak bisa memenuhi asupan zat gizi yang dibutuhkan anak-anaknya, atau mungkin karena psikososial. Nah, psikososial itu apa sih Kak misalnya? Nah, misalnya nih, teman-teman kan sudah remaja, sudah tahu nih penampilannya seperti apa, menjaga penampilan. Nah, bagi teman-teman apalagi para remaja putri nih yang melakukan diet, mungkin untuk menjaga postur tubuh kalian agar tetap kecil, agar tetap langsing, tapi melakukan diet yang salah, seperti hanya sehari makan sekali, atau hanya bahkan makan buah saja dalam sehari, atau tidak makan sama sekali, hanya minum air putih saja atau minum susu saja. Nah, itu bisa menyebabkan kalian kekurangan energi, kekurangan protein. Nah, bisa terjadilah badan kalian akan semakin kurus, kemudian terkena KEP. Nah, keadaan KEP ini bisa meningkatkan resiko penyakit infeksi loh teman-teman. Jadi kalian harus hati-hati apabila ingin menjaga penampilan dan juga melakukan diet boleh, tapi harus mencari referensi yang benar sehingga diet kalian itu tetap berjalan dengan baik dan asupan zat gizi kalian itu bisa memenuhi kebutuhan zat gizi dalam tubuh kalian. Kemudian masalah gizi yang paling sering terjadi pada remaja yang ketiga yaitu adalah obesitas. Nah, obesitas ini banyak terjadi pada usia-usia kalian ya teman-teman, maka harus hati-hati. Nah, penyebabnya apa sih Kak? Jadi obesitas ini disebabkan karena kalian itu kurang aktivitas fisik dan juga pola makannya tidak baik, seperti makan yang berlebihan apalagi yang mengandung gula yang manis-manis dan juga berlemak. Seperti pada usia-usia kalian itu kan sangat suka sekali mencoba makanan-makanan baru, fast food seperti kentang goreng, kemudian ayam goreng, lalu burger. Nah, makanan-makanan itu apabila kalian itu mengonsumsinya terlalu banyak, tidak terkontrol, nah bisa menyebabkan kalian mengalami berat badan berlebih lalu terjadi obesitas. Nah, padahal obesitas ini sangat berpengaruh pada masa tua kalian. Nanti kalian bisa terkena penyakit tidak menular seperti hipertensi dan juga penyakit jantung. Sehingga kalian harus sangat memperhatikan pola makannya ya teman-teman, tidak boleh kurang dan juga tidak boleh berlebihan. Nah, untuk teman-teman bisa menjaga pola makannya dengan baik, teman-teman, yang pertama yang harus diketahui adalah sumber bahan makanan yang baik. Sehingga yuk cari tahu sumber bahan makanan yang baik untuk tubuh kalian.
Yang pertama tadi seperti isi piringku ya, yaitu ada makanan pokok. Yang termasuk makanan pokok itu apa aja? Ada banyak, ada beras nanti bisa jadi nasi, kemudian ada ubi jalar, kemudian ada singkong, kemudian talas, dan juga olahan-olahan lainnya. Selanjutnya ada bahan yang kedua yang harus kita konsumsi, yaitu bahan makanan lauk pauk. Nah, lauk pauk ini kan ada yang nabati dan juga ada yang hewani. Yang nabati contohnya itu ada tahu dan tempe. Kemudian yang hewani itu ada daging-dagingan seperti daging ayam, daging sapi, daging kambing, kemudian ada ikan, telur, dan juga olahan-olahan hewani lainnya yang berasal dari hewan. Kemudian yang ketiga itu ada sumber bahan makanan dari sayuran. Nah, sayuran teman-teman pasti sudah banyak yang tahu ya. Misalnya ada kangkung, ada bayam, wortel, brokoli, tomat, terong, kemudian ada kol mungkin, dan masih banyak lainnya. Selanjutnya untuk buah-buahan. Nah, buah-buahan teman-teman pasti juga sudah banyak yang tahu ya. Kalian bisa mengkonsumsi anggur, mungkin pisang atau stroberi, apel, pir, melon, kemudian ada lemon, dan juga bahan-bahan makanan buah-buahan lainnya. Nah, teman-teman kan tadi sudah tahu bahan makanan yang baik kita konsumsi itu apa aja. Selanjutnya, ini saya ada contoh menu untuk sehari nih, bisa diterapkan di rumah nih dalam sehari. Misalnya nih ya, untuk sarapan, untuk makan pagi. Nah, makan pagi kalian bisa dimulai pukul 6 nih, kan sebelum berangkat sekolah diwajibkan harus sarapan dulu ya teman-teman. Nah, sarapannya bisa makanan pokoknya itu nasi. Kemudian yang kedua itu kalian bisa mengkonsumsi lauk pauk. Nah, lauk pauknya itu contohnya ada omelet sayur. Kemudian untuk sayurannya teman-teman bisa mengkonsumsi tumis kacang panjang tempe. Nah, tadi kan yang lauk pauk tadi ada omelet itu dari telur. Nah, itu kan hewani. Nah, untuk nabatinya berasal dari tumis kacang panjang tempe ini. Nah, kemudian untuk buah kalian bisa mengkonsumsi pisang. Nah, sebelum menginjak ke makan siang, teman-teman juga dianjurkan untuk mengkonsumsi selingan. Selingan itu seperti snack nih teman-teman, tapi ingat, snacknya itu harus snack yang sehat. Misalnya nih, kakak punya contoh, ada puding, bisa puding buah, bisa dijadikan untuk bekal. Atau teman-teman mau bawa bekal sandwichnya sandwich sayur atau dengan telur. Nah, itu bisa banget teman-teman. Kemudian untuk makan siang. Nah, makan siang teman-teman kalau masih di sekolah ini bisa ya bawa bekal untuk makan siang, dibuatkan ibu dari rumah. Nah, makan siang bisa dimulai pukul 12 siang. Nah, menunya apa aja sih kak? Nah, ini contohnya bisa nasi. Kemudian nasi ini untuk makanan pokok ya. Kemudian lauk pauknya bisa nugget tempe. Kemudian sayurnya itu bisa sup sayur ayam. Nah, sehingga lauk pauk hewani tadi dari ayamnya. Kemudian untuk buah teman-teman bisa membawa pepaya yang dipotong. Nah, itu segar banget loh teman-teman, dikonsumsi di siang hari. Nah, selain selingan pagi, teman-teman juga dianjurkan untuk mengkonsumsi selingan siang. Nah, sama aja ya teman-teman, selingan itu adalah snack. Tapi ingat, snacknya itu harus sehat. Contohnya, teman-teman bisa mengkonsumsi salad buah. Bisa menggunakan buah apa aja nih yang ada di rumah, kemudian dicampur dengan yogurt. Sudah enak, bergizi juga. Nah, selanjutnya
saya juga ada contoh menu makan malam. Nah, teman-teman bisa mengkonsumsi makan malam itu bisa mulai jam 6 petang atau 18.00, kemudian bisa 18.30 ataupun jam 7 malam, ataupun jam setengah 8 juga bisa. Tapi perlu diingat nih teman-teman, jangan makan malam terlalu malam karena tidak baik untuk kesehatan, apalagi setelah teman-teman makan selanjutnya tidur, itu sangat tidak baik ya teman-teman. Nah, menu yang bisa teman-teman konsumsi nih, bisa request nih sama ibunya di rumah. Misalnya teman-teman bisa makan pokoknya itu nasi, atau kalau nggak mau nasi bisa dengan kentang rebus mungkin yang dibuat mashed potato, kemudian bisa juga dengan roti nih teman-teman. Nah, selanjutnya untuk lauk pauknya bisa semur bola-bola ayam. Nah, teman-teman pasti suka nih. Kemudian untuk sayurannya nih tetap ya harus mengkonsumsi sayur, misalnya tumis pakcoy jagung itu juga enak loh teman-teman. Kemudian buah-buahannya nih malam-malam segar gitu, misalnya bisa mengkonsumsi jeruk. Nah, mungkin nih banyak teman-teman yang bertanya-tanya manfaat kita menerapkan program isi piringku ini apa aja sih? Banyak loh teman-teman. Yang pertama, teman-teman bisa menjadikan isi piringku itu sebagai pedoman konsumsi makan harian yang bergizi dan seimbang, sehingga asupan zat gizi yang masuk ke dalam tubuh teman-teman semuanya memenuhi kebutuhan zat gizi kalian. Kemudian yang kedua itu mencegah teman-teman mengalami gizi buruk dan juga obesitas. Kemudian selain itu manfaat lainnya yang ketiga yaitu bisa meningkatkan kerja otot jantung dan juga paru-paru. Selanjutnya meningkatkan metabolisme tubuh. Kemudian teman-teman juga bisa meningkatkan keseimbangan tubuh kalian. Lalu bisa mengendalikan stres, mengurangi kecemasan dan depresi, sehingga apabila asupan zat gizi kalian terpenuhi, sehingga kalian itu bisa mengendalikan stres yang timbul. Kemudian juga bisa meningkatkan kemampuan dan juga keterampilan tubuh kalian. Zat gizinya terpenuhi, kalian terhindar dari masalah gizi, sehingga kalian bisa lebih bisa beraktivitas yang lebih baik lagi, kemudian bisa fokus belajarnya. Nah, teman-teman, selain menerapkan program isi piringku, saya juga punya nih pesan gizi seimbang yang bisa banget, yang wajib banget kalian terapkan di kehidupan teman-teman semua. Yang pertama, biasakan untuk mengkonsumsi makanan 3 kali sehari bersama keluarga di rumah. Nah, sehingga kalau makanannya itu di rumah bersama keluarga lebih higienis dan juga lebih sehat tentunya. Kemudian yang kedua, biasakan untuk mengkonsumsi ikan dan juga sumber protein lainnya. Ingat, biar terhindar dari salah satunya masalah gizi yaitu KEP. Kemudian yang ketiga, perbanyak konsumsi buah dan juga sayur-sayuran nih yang banyak mengandung serat. Kemudian yang keempat, biasakan untuk membawa bekal makanan dan juga air putih dari rumah, sehingga apa yang kalian konsumsi itu tidak sembarangan dan juga tetap higienis. Kemudian yang kelima yaitu batasi konsumsi makanan cepat saji, kemudian kudapan manis, asin dan juga berlemak. Teman-teman boleh untuk mengkonsumsinya, tapi ingat harus dibatasi, jangan sampai berlebihan. Kemudian pesan gizi seimbang yang keenam yaitu bagi teman-teman apalagi yang remaja laki-laki nih, hindari merokok, jangan coba-coba untuk merokok. Kemudian yang terakhir pesan gizi seimbang yaitu biasakan untuk menyikat gigi minimal 2 kali sehari, yaitu setelah makan pagi dan juga sebelum tidur. Selain pesan gizi seimbang, teman-teman, saya juga punya nih pesan yang
tidak kalah pentingnya dari pesan gizi seimbang, yaitu yang pertama, teman-teman harus minum air putih minimal 8 gelas sehari. Kemudian yang kedua, teman-teman harus menjaga kebersihan dengan mencuci tangan, apalagi di masa pandemi ini ya teman-teman, jangan lupa untuk mencuci tangan menggunakan sabun setelah melakukan aktivitas ataupun sebelum makan. Kemudian yang ketiga, tidur yang cukup 8-10 jam per hari bagi teman-teman semua yang masih remaja, masih usia 13-15 tahun, itu sangat diperlukan tidur yang cukup. Teman-teman jangan begadang ya. Kemudian pesan yang terakhir yaitu kalian dianjurkan untuk berolahraga minimal 30 menit per hari. Berolahraga yang teratur agar tubuh kalian tetap fit. Ya, sudah selesai nih teman-teman informasi yang dapat saya sampaikan. Tapi sebelum kita mengakhiri video ini, bagi teman-teman yang bisa melihat video ini sampai akhir, bisa nih teman-teman mengerjakan soal post-test yang sudah saya sediakan melalui link yang sudah tertera, atau lebih mudahnya lagi teman-teman bisa mengakses langsung dengan klik link yang berjudul post-test di deskripsi box. Setelah itu teman-teman mengerjakan soal-soalnya pasti lebih mudah daripada kalian mengerjakan pretest tadi. Setelah itu bisa dikirim, kemudian teman-teman bisa melihat skor dan juga kunci jawabannya. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan, dan terima kasih bagi teman-teman yang sudah mau menonton video ini sampai selesai. Semoga bisa bermanfaat bagi teman-teman semuanya ya. Dan mohon maaf apabila banyak salah kata ataupun ada kata-kata yang tidak berkenan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.